Halo semuanya, kembali lagi di podcast Aci Misterius. Podcast serius, Aci Misterius. Perkenalkan, aku Karisa sebagai host kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai organisasi yang ada di dalam sekolah bersama dengan tamu spesial kita. Halo Nadlin. Halo Karisa, halo juga untuk para pendengar. Nadlin, kamu bisa memperkenalkan diri kamu dan memberitahu apa sih jabatan yang kamu miliki di OSIS? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadelin. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Gelora Depok. Jadi Nadlin ini adalah Wakil Ketua OSIS SMP Gelora Depok. Nadlin, kenapa sih dulu kamu memutuskan untuk masuk ke OSIS? Sebenarnya sih awalnya aku tidak tertarik ya, karena kan menjadi OSIS itu pasti sangat capek. Tapi melihat kakak-kakak OSIS dulu yang sangat ceria sambil melaksanakan tugas mereka membuat aku terpesona. Jadi aku niatin diri untuk ikut bergabung dengan OSIS. Dan aku sekaligus ingin mencoba hal-hal yang baru karena pas kelas 7 aku nggak pernah ikut organisasi apapun. Nadlin, kalau misalkan OSIS SMP Gelora Depok tuh jabatan dan sekditnya tuh ada apa aja sih? Kalau untuk jabatan inti tentu saja ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris pertama dan kedua, dan bendahara pertama dan kedua. Kalau untuk bidang-bidangnya ada kerohanian, ada dokumentasi, ada bidang aspirasi dan kreasi seni, serta ada bidang olahraga, berbangsa dan bernegara. Banyak banget ya ternyata sekdit yang ada di OSIS SMP Gelora Depok. Nadlin, aku ingin bertanya nih, apa sih manfaat yang paling terasa setelah kamu masuk di organisasi yang ada dalam sekolah? Sebenarnya tuh untuk manfaatnya banyak ya kerasanya. Cuman mungkin yang paling utama adalah pertama, kita jadi bisa membagi waktu di antara organisasi dan sekolah. Yang kedua, kita mempelajari public speaking. Jadi kalau tiba-tiba ditunjuk, kita udah tidak canggung lagi saat di panggung. Lalu untuk terakhir, kita dapat berinteraksi dengan kelas-kelas lainnya. Wow, keren juga ya pengalaman yang didapat. Tapi semua itu kan pasti ada tantangannya ya. Apalagi OSIS itu yang menyelenggarakan semua acara siswa dan siswi. Ya, tentu saja. Bagian paling beratnya itu saat acara-acara besar. Karena kan kita harus koordinasi dengan kerja sama tim gitu. Biar kita berkomunikasi agar acara itu lurus dan tetap halus. Kalau harapan kamu untuk OSIS kedepannya tuh apa sih, Nadine? Harapan aku untuk OSIS kedepannya adalah semoga terus berkembang, kreatif, dan dapat dipercaya. Nadine, kalau ada pendengar nih yang masih ragu untuk mengikuti organisasi, apa sih pesan dari kamu? Janganlah ragu untuk mencoba, beranilah untuk mencoba. Kita berorganisasi itu bareng-bareng, tidak hanya sendirian. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Ingat, kita berorganisasi itu bareng-bareng. Kita mencoba bareng-bareng dan kau tidak sendirian, kamu ada teman-teman yang lain juga. Jadi, kalau teman-teman ingin mencoba bergabung dengan OSIS tapi ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Udah, ikutin saja. Wah, makasih banget ya untuk sharing pengalaman sebagai wakil ketua OSIS-nya, Nadlin. Semoga dari apa yang Nadlin ceritakan bisa membangkitkan semangat dan motivasi untuk para pendengarnya ya. Dari cerita yang disampaikan ini kita bisa mengetahui bahwa OSIS itu sangat bermanfaat ya untuk mengembangkan diri kita, karena OSIS itu sebagai wadah untuk kita belajar berorganisasi, percaya diri, dan mengembangkan diri. Untuk dari podcast ini, semoga kedepannya para pendengar tetap semangat
dan berkarya ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!